Ini tahun ke-7 aku ada di tanah rantau bersama suami dan anak-anak. Alhamdulillah sekali ya. Jadi kalau teringat tahun 2017 yang lalu, sekarang tahun 2024, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 7 tahun berada di tanah rantau. Dulu berangkat pertama kali ke tanah rantau itu dalam keadaan minus ya. Jadi berangkat juga menyusul suami yang terlebih dahulu sudah tiba di tanah rantau. Di tanah rantau yang tidak pernah kami impikan sebelum itu. Ya, takdirnya orang tidak akan pernah ada yang tahu ke depannya seperti apa. Tapi kita belajar banyak dari kehidupan, dari perjalanan panjang kehidupan, dari perjalanan panjang berumah tangga, bahwa perjalanan kita berumah tangga itu tidak selamanya mulus. Boleh dikata mulusnya berumah tangga saya dengan suami saya itu 1 minggu setelah menikah. Setelahnya benar-benar penuh dengan ujian. Ya, kalau boleh saya katakan sebagai ujian. Walaupun mungkin di awal, ya ketika setelah seminggu berumah tangga itu, ujian itu sayangnya waktu itu aku gak terlalu menanggapinya sebagai ujian. Ya, sehingga aku meresponnya tidak bagus pada saat itu. Aku meresponnya dengan kekecewaan. Jadi aku waktu itu tidak bisa melihat hikmah di balik kejadian yang aku alami. Yang aku lihat pada saat itu hanyalah sesuatu yang ada di hadapanku. Aku waktu itu berpikirnya adalah berpikir yang pragmatis. Tidak pandai melihat jauh ke depan ada apa di balik semuanya ini. Ya, itulah aku yang masih muda belasan tahun yang lalu. Aku yang masih sangat jauh dari ilmu. Ya. Secara teorinya tidak memahami, apalagi prakteknya. Dan waktu itu kalau aku boleh merasa aku gagal merespon positif atas takdir yang aku hadapi saat itu. Setelah berumah tangga di tahun yang ke-8, tidak pernah diduga Allah takdirkan pindah ke tempat yang baru. Bukan pindah dalam rangka pindah tugas, tapi betul-betul dalam rangka ingin mengubah nasib. Ya, dari begitu banyaknya kesulitan demi kesulitan selama berumah tangga, Allah takdirkan akhirnya berpindah ke negeri yang baru. Sambutan dari orang-orang, sambutan dari keadaan di negeri yang baru, di tanah rantau yang baru, betul-betullah aku merasakan bahwa Allah mempersiapkan penyambutan kedatanganku dan anak-anakku dengan penyambutan yang luar biasa baiknya. Orang-orang yang kami temui yang tidak ada hubungan darah, orang-orang yang tidak kami kenal sebelumnya, begitu terbuka menerima kedatangan kami, memberikan pertolongan. Bukan 1-2 orang, silih berganti mereka memberikan pertolongan. Ya, di tempat hijrah yang baru ini, mungkin ini adalah karena mindsetku ketika sebelum hijrah sudah berubah. Pada saat sebelum hijrahnya ke tanah rantau,
berpindahnya aku dan anak-anakku ke tanah rantau, aku menemukan satu tulisan. Di situ ada ayat Al-Quran yang berbunyi tentang bagaimana Allah menjamin ya rezeki berupa makanan dan kebutuhan hambanya yang berhijrah karena Allah. Jadi hijrahnya itu niatnya karena Allah. Aku pada saat itu hijrah secara fisik. Setelah sebelumnya hijrah secara secara syar'inya dari yang jahiliyah ya. Jahiliyah kami tidak paham dengan ilmunya. Kemudian Allah berikan ilmu sedikit demi sedikit. Ya. Lalu setelah memahami sedikit demi sedikit itu, Allah takdirkan kami hijrah secara fisik di tanah yang baru kami tempati ini. Penyambutan yang luar biasa. Allah alhamdulillah tidak pernah memberikan kami kesulitan-kesulitan yang berarti. Kalaupun ada, selalu Allah berikan bersamaan dengan pertolongannya. Semakin kesini, semakin aku merasakan baik sangka yang semakin kuat terhadap prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang dalam prakteknya tidaklah mudah. Naik dan turunnya iman tentu udah menjadi hal yang wajar ya. Manusiawi sekali. Sebagaimana yang aku rasakan juga. Tapi yang bisa diambil pelajarannya di sini adalah bahwa Allah memang benar-benar sesuai prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka kepada Allah bahwa akan ada kemudahan, ada pertolongan, pasti Allah berikan pertolongan itu. Ya, walaupun iman kita ada kalanya turun dan dalam kondisi sulit, itu sangat berat untuk menaikkan keyakinan ya terhadap pertolongan Allah. Tapi dengan sisa-sisa kekuatan yang ada di dalam hati bahwa ini tidak lepas daripada pengamatan Allah yang Maha melihat. Alhamdulillah Allah masih selalu berikan pertolongan. Untuk teman-teman semua yang mungkin masih menghadapi ya struggle dalam hidup, ujian yang silih berganti, jangan pernah patah semangat. Minimal ya, ini adalah modal yang sangat utama. Kalian jangan pernah sedikit pun memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secuil apapun prasangka baik terhadap ketentuan Allah harus selalu ada. Keyakinan bahwa Allah pasti menolong kita. Sebagaimana kita sering mendengar ceramah para ustadz, ya kan? Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, urat nadi kita, lebih dekat. Artinya setiap kejadian, kesulitan, kemudahan, kebahagiaan, kesedihan, apapun itu, Allah bersama kita. Hanya saja Allah ingin melihat respon dari kita atas segala kejadian yang menimpa kita. Respon itulah ya yang akan menjadikan pertolongan Allah itu datangnya seberapa cepat, seberapa lambat. Ya, karena itu tadi bahwa Allah berbuat sesuatu terhadap hambanya berdasarkan prasangka dari hamba tersebut. Jadi teman-teman,
Jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa menyerah. Tetap meyakini kamu tidak sendirian. Allah selalu melihat kamu, menyaksikan kamu. Sedihmu, susahmu, apapun itu, tetaplah menjalin interaksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, terutama di saat sendirimu. Percayalah, memang kamu tidak sendiri. Allah selalu membersamaimu. Oke teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan tetap semangat ya.